kami berserah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah kami yang tahu masa depan kami. Masa depan yang cerah, indah, penuh pengharapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu pada pagi hari ini. Pimpin kami semua yang ada di gereja maupun yang ada di rumah atau dimanapun yang sedang menonton live streaming hari ini. Pimpin kami semua ya Tuhan. Mendapatkan sesuatu dari Tuhan buat kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap dengan firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu merasa dingin di sini? Enggak ya, nah, memang enggak dingin ya, cuman sepertinya di salju gitu ya. Kalau Bapak Ibu jalan di sini seperti jalan di salju loh, empuk gitu. Wah, kita takut terprosok gitu ya. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, kita tiba di penghujung tahun 2021. Minggu lalu kita diajar Pak Gembala apa? Ada yang ingat? Yang di rumah kalau ingat ketik di kolom chat, apa gitu? Masih ingat gak? Wah, dari pandangan mata Bapak Ibu ragu-ragu lupa semua ya. Minggu lalu Pak Gembala mengajarkan tentang bahwa untuk bulan Desember ini tema kita adalah bangkit dan bersinar. Katakan bersama, bangkit dan bersinar. Sekali lagi. Nah, minggu kemarin kita belajar bahwa untuk bangkit dan bersinar itu ada hambatannya. Salah satunya adalah serangan si iblis ya. Punya strategi dalam menyerang. Kalau lupa bisa lihat lagi khotbah yang lalu lewat channel YouTube kita ya. Nah, hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar bahwa bagaimana peranan kita di bumi ini. Supaya yang bangkit dan bersinar gak cuma kita, tetapi orang-orang lain juga ikut bangkit dan bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Mari saya bacakan firman Tuhan di Matius 15, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan ya. Ini dikenal sebagai pengajaran Tuhan Yesus yang dikenal sebagai khotbah di bukit. Ini sebagian kecil saja. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Bisa tayangkan slide-nya supaya jemaat enggak usah buka Alkitabnya. Oke. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lalu Tuhan nambahin lagi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita akan belajar dari perikop ini, jadi dari 4 ayat ini. Tadi Ibu PDP Ria sudah sebutkan beberapa peranan dari garam dan terang. Itu trailernya dari khotbah saya hari ini. Jadi kita mau belajar tentang peranan garam, peranan terang di bumi ini. Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang garam dan terang, Tuhan itu sebetulnya hendak menegaskan bahwa identitas kita di bumi ini adalah garam dunia. Identitas kita di bumi ini adalah terang dunia. Ada kata dunianya di belakang, garam dunia, terang dunia. Bapak Ibu pasti sering dengarkan ayat ini? Jadi tema Natal, jadi tema apa gitu ya, garam dunia, terang dunia. Saya pun sering dengar sejak saya sekolah minggu. Tetapi seringkali maknanya hanya berhenti di sana. Kamu garam, kamu terang. Udah, seakan-akan kita hanya diberi informasi, kamu ini garam dunia, kamu ini terang dunia. Udah, that's it. Nggak ada lagi penjabarannya, hanya kamu nih terang, kamu nih garam. Udah gitu. Sehingga akhirnya ada masalah yang timbul. Apa masalahnya? Tuhan bilang di perikop tadi. Tuhan bilang masalahnya adalah garamnya sudah tawar.
sudah nggak asin lagi. Dan terangnya, lampunya ditaruh di bawah gantang. Bapak Ibu tahu gantang itu apa? Gantang itu satu kayak kendi atau tembikar gitu untuk menakar volume biji-bijian. Volumenya itu 8,75 liter, jadi agak gede ya. Bayangkan zaman itu kan lilin dikasih gantang, ya nggak kelihatan terangnya. Garamnya sudah tawar, lilinnya dikasih gantang, di bawah gantang. Sama-sama nggak ada gunanya, ya kan? Identitas Tuhan, identitas anak Tuhan seringkali jadi nggak jelas. Karena yang harusnya asin, dia tawar. Yang harusnya terang, dia ketutupan. Nah, mari kita mau lihat satu persatu. Kita mau pelajari apa makna garam dan terang. Supaya kita bisa belajar dan mengaplikasikan dalam hidup kita. Yang pertama tentang garam. Apa peranan garam? Ada banyak, apalagi di zaman sekarang ya, ada banyak. Tapi kita mau bahas berdasarkan kegunaan garam di zaman itu ya, 2000 tahun yang lalu. Yang pertama, garam itu membantu meningkatkan rasa makanan. Meningkatkan rasa makanan. Kenapa saya bilang meningkatkan rasa? Karena ketika ayam dikasih garam, maka lalu digoreng gitu ya, maka tidak menghilangkan rasa ayamnya. Betul kan? Rasa ayam ya tetap rasa ayam. Dia meningkatkan rasa, jadi lebih enak rasanya. Saya suka makan tahu goreng. Tahu goreng yang kopong gitu ya, yang Sumedang gitu. Tahu goreng tanpa garam saya bisa makan, bagi saya sudah cukup enak itu. Sama cabai rawit gitu ya. Tapi dikasih garam, jadi lebih enak. Kebayangkan tahu Sumedang, garing, kriuk-kriuk, asin-asin dikit gitu ya, enak kan? Enak, pasti belum sarapan, pasti agak lapar sekarang. Tetap terasa tahunya. Kalau Bapak Ibu masak sop juga sama. Ketika dikasih, kalau sop tanpa garam hambar, nggak enak. Dikasih garam sedikit secukupnya, maka wortelnya tetap terasa wortel kan? Kaldunya tetap terasa kaldu. Masakan yang hambar ketika dirasakan pasti nggak enak. Ketika ditambah garam pasti jadi lebih enak. Tapi yang disebutkan pasti nggak ngomong gini, garamnya enak banget ya. Enggak kan? Pasti yang dibilang masakannya enak banget gitu. Nggak pernah disebut, garam nggak disebut. Garamnya enak banget nih. Masakannya yang enak, garamnya nggak disebut. Sebaliknya kalau makanannya keasinan, yang disalahin jelas. Siapa? Garamnya kebanyakan. Ya kan? Jadi maksudnya gimana? Gimana kita mengaplikasikannya dalam hidup kita? Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, identitas kita adalah seorang yang suka menolong orang lain. Amin. Memberi bantuan pada sesama, memberi dukungan, memberi dampak yang membuat enak buat hidup sesama kita. Amin. Tapi ingat, dalam memberi bantuan, dalam memberi dukungan, harus dilakukan tanpa menonjolkan diri kita. Karena ketika garam itu mulai menonjolkan dirinya, dia jadi keasinan. Enggak lagi menguatkan rasa ayamnya, tinggal asin doang. Garam kebanyakan jadi enggak makan tahu kita, makan garam. Ya kan? Jadi sebagai garam, yang pertama kita enggak boleh menonjolkan diri. Saya pernah dengar sebuah kisah, bukan di sini ya, di luar kota. Satu saat ada penggalangan dana buat gereja. Jadi gereja itu belum punya gedung, belum punya tanah, masih nyewa pindah-pindah gitu ya. Lalu dibuatlah rencana, yuk masa kita nggak rindu punya gereja sendiri gitu ya, nggak rindu punya tanah sendiri, punya gedung sendiri. Yuk kita menggalang dana. Lalu mulailah dana digalang gitu ya. Lalu ada seorang pengusaha mendatangi gembalanya, Pak Pendeta, dia mau nyumbang gitu ya. Tapi gini Pak Pendeta, ini kan untuk bangun gereja, tanah itu kan butuh uang yang banyak di zaman sekarang ini. Ya kan, nggak cukup 10-20 juta, bisa miliaran gitu kan. Kita harus transparan Pak Pendeta. Betul, kata gembalanya. Harus terbuka, betul. Jadi supaya jelas siapa aja yang nyumbang, nominalnya berapa, nanti dipakai buat apa. Betul Pak, gitu ya. Tapi di belakang dia bilang begini, nanti Pak setelah dibuat tabelnya, tolong tempel di pintu depan. Jadi jemaat yang datang, lihat, wih
Dan saudara tahu, pengusaha itu nyumbang nominal paling besar. Menonjol nggak? Menonjol, orang lewat, wow, gede sekali sumbangannya. Gitu ya. Menonjol kan? Jadi menonjol. Jadi keasinan. Garam yang menonjol jadi keasinan. Perbuatan baik yang lalu ditonjolkan itu berpotensi menjadi sebuah kesombongan, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, kita juga nggak boleh menghakimi ya, maksudnya Bapak itu apa. Tetapi dengan orang melihat nominal dia yang sangat fantastis itu kan orang jadi mikir, wow murah hati sekali. Ya. Atau sebaliknya, ini mah cari nama, gitu-gitu kan. Jadi akhirnya bagi sebagian orang perbuatan baiknya jadi ditafsirkan secara salah gitu. Garam nggak boleh menonjol. Loh berarti nggak boleh orang tahu Pak kalau kita berbuat baik. Loh ya nggak apa-apa. Orang tahu boleh. Orang berterima kasih, oh silahkan. Tapi dengan sewajarnya. Dengan sewajarnya. Pernah tahu nggak ada orang yang begini? Orang yang berbuat kebaikan, tapi sering banget diceritain. Oh itu gara-gara saya itu. Itu kalau nggak ada gue nggak jalan tuh acara. Oh gitu ya. Ya kan? Gara-gara saya itu. Dan itu diceritakan berulang-ulang sampai dia seperti mau menonjolkan dirinya dan akhirnya jadi keasinan. Bapak Ibu Saudara, poin pertama, saat kita meningkatkan rasa, membuat sebuah kebaikan bagi orang lain, janganlah menonjolkan diri sendiri. Kenapa? Karena akan menjadi keasinan. Yang kedua, garam itu mengawetkan makanan. Kayak tadi Ibu Ria bilang, kenapa kok makanan jadi awet ketika digarami? Karena garam itu menyedot kelembapan. Makanan ketika lembab itu mikroba itu bisa bertumbuh pesat dalam kelembapan. Kalau dia kering, mikrobanya nggak bisa hidup, mati, akhirnya lebih awet gitu ya. Nah, kita sebagai garam dunia, kita harus berperan mencegah kebusukan dalam dunia. Kebusukan apa? Dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas, di kantor, di masyarakat umum. Kita yang mencegah kebusukan. Bukan yang menjadi biang kebusukan ya. Aplikasinya gimana? Ya dalam hidup pasti banyak orang dengan berbagai macam egonya. Betul ya? Pasti ada perselisihan dalam hidup. Nah kalau kita menjadi garam, kita jadilah orang yang menengahi sebuah perselisihan. Menjadi orang yang membawa damai. Dalam selisih paham itu, kalau misal kita yang berselisih paham, jadikanlah kita orang yang mengusahakan perdamaian itu. Amin? Wah sedikit yang amin. Bukan sebaliknya malah jadi orang yang cari gara-gara. Jadi ingatlah hal ini. Saat kita merasa direndahkan oleh orang lain, saat kita merasa disalahpahami oleh orang lain, atau disalah-salahin mulu sama orang-orang, ingatlah firman Tuhan berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Kalau kita direndahin orang, kita disalah-salahin orang, disalahpahami, enggak apa-apa, jadilah pembawa damai. Yang ketiga, fungsi garam. Tahukah saudara bahwa manusia tanpa garam bisa mati? Ya, satu yang lain nggak tahu ya, saya kasih tahu. Manusia tanpa garam, tanpa natrium bisa mati. Jadi garam itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tubuh manusia nggak bisa bikin garam, nggak bisa bikin natrium. Bapak Ibu kalau beli minuman olahraga, Pocari Sweat dan sebagainya, itu baca kandungannya. Ada natriumnya di situ, ada garam. Karena natrium itu elektrolit yang menjaga massa otot dan hidrasi, ngikat cairan dalam tubuh. Kalau kita minum air, kita kencing, kita keringetan, garam terbuang. Kalau orang kurang garam, kurang natrium, itu suka berkunang-kunang, matanya gelap gitu. Diterusin, pulang ke surga.
Kalau ke surga ya. Ya. Karena apa? Karena orang kekurangan garam bisa mati. Garam itu dibutuhkan oleh tubuh manusia. Jadi peran yang ketiga sebagai anak Tuhan, kita harus jadi orang yang dibutuhkan orang lain. Jadi orang yang memenuhi keperluan orang lain. Jadi orang yang dapat diandalkan oleh orang lain. Amin. Berguna bagi orang lain. Kalau orang yang gak ada kita, mereka bisa bilang, mana ya si itu ya? Gak ada dia, kayak ada yang kurang gitu. Jangan sampai saudara ketemu teman, ya lu lagi. Ada lu resek gitu. Jangan gitu ya. Itu bukan garam. Garam harus menjadi kebutuhan bagi orang lain. Memenuhi kebutuhan orang lain. Dan berikutnya apa? Menjadi garam dunia berarti memberitakan Injil Kristus kepada orang lain juga. Lewat diri kita. Ini yang diperlukan oleh setiap manusia. Amin. Makanya Tuhan bilang kitalah garam dunia. Biar orang mengenal Tuhan melalui kita. Itu garam. Oke, yang kedua, terang dunia. Apa peranan terang? Yang pertama, terang itu membuka yang tersembunyi. Saat terang, semua kelihatan kan? Betul nggak? Kalau kita kehilangan sesuatu di kolong kasur misalnya, atau kolong meja yang agak gelap, pasti kita butuh lampu untuk menerangi, mencari yang tersembunyi. Betul ya? Iya kan? Nggak ada cari sesuatu malah dimatiin lampunya. Nggak ada kan? Pasti kita perlu lampu. Firman Tuhan berkata begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Terang itu membuka segala sesuatu. Terang itu tidak menutupi sesuatu. Nggak ada yang disembunyikan. Dalam terang semua kelihatan. Bapak Ibu tahu meja rias make up artis? Itu di kacanya banyak lampu-lampunya. Tahu kenapa? Supaya kelihatan setiap lubang bekas jerawat di muka kita. Supaya dempulnya pas gitu ya. Jangan sampai yang nggak lubang di dempul, yang lubang malah nggak di dempul ya, malah keliru. Ada lampunya banyak, karena supaya membuka semua yang nggak kelihatan. Membuka yang tersembunyi. Bagai kota di atas gunung. Artinya gimana? Ketika Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Berarti semua perbuatan, perkataan kita, kelakuan kita itu dilihat semua orang, Bapak Ibu. Karena kita hidup dalam terang. Yang baik kelihatan, yang buruk apalagi. Dan gini misalnya, manusia itu cenderung memperhatikan keburukan daripada kebaikan. Contoh begini, Bapak Ibu kalau di gereja, lagi pujian penyembahan, nyanyi gitu ya, atau lagi khotbah begini, terus tiba-tiba ada suara mendenging, nging gitu. Beberapa pasti noleh ke belakang, ke soundman. Apaan sih? Gitu ya. Tapi ketika nggak ada apa-apa, semua berjalan baik, ada nggak yang noleh ke soundman? Bagus, nggak ada kan? Karena manusia cenderung memperhatikan yang buruk. Yang baik dianggap biasa, yang baik itu biasa, sudah seharusnya baik gitu loh. Tapi kalau buruk, wah itu diperhatiin tuh, wah salahnya langsung dihitung, ditulis semua, oh ini salah. Sering dengar kan? Wah pelayan di gereja, tapi hidupnya, waduh kacau gitu ya. Bahkan seringkali orang bisa bilang bahwa orang Kristen itu banyak jeleknya daripada bagusnya. Almarhum bapak saya pernah kepahitan sama orang Kristen. Sampai nggak mau ke gereja. Bapak saya dulu bukan Kristen. Nggak mau, apa contohnya kayak gitu. Gitu kan. Karena yang dilihat selalu keburukannya. Dan kita anak terang, keburukan kita pasti terbuka semua di hadapan orang dan di hadapan Tuhan apalagi ya. Nah terus gimana? Memang jadi anak Tuhan tuh ya begini. Dilihat pelayan Tuhan, harusnya tahu firman dong. Harusnya dia lebih sabar dong. Harusnya dia lebih memahami dong, lebih mengayomi dong. Ini biasanya orang Kristen yang mengkritik orang Kristen. Gitu ya. Sama Tuhan bilang bahwa kalau engkau mau mengeluarkan selumbar di mata saudaramu, copot dulu balok di matamu. Seringkali kita melihat kesalahan orang. Lalu gimana? Kita memang
Nggak sempurna Pak, ya memang betul kita belum sempurna. Makanya ingatlah sebagai anak Tuhan kita itu sedang bertumbuh menuju keserupaan Kristus. Amin. Kalau bikin salah, pasti pernah bikin salah. Ya minta maaf, minta ampun sama Tuhan. Sorry ya saya salah, saya lagi dalam kebodohan saya, lagi bego gitu misalnya. Sorry banget. Saya akan perbaiki hidup saya. Dan lakukan ini terus sampai suatu saat orang itu akan melihat Anda dengan berbeda. Iya ya, si itu beda loh sekarang. Dulu dia resek banget, nyebelin. Sekarang mendingan. Masih resek tapi mendingan. Pernah nggak orang bilang sama saudara begitu? Dulu kamu itu ya, sekarang udah baikan. Sampai kayak gitu harusnya. Karena kita semua pasti terlihat di depan orang banyak keburukan kita, kekurangan kita. Dan sebagai terang dunia, kita harus tunjukkan kepada sekeliling kita bahwa dulu yang jelek, karena Kristus diubah jadi baik. Amin. Yang kedua, terang itu menunjukkan perbuatan baik kita. Loh, ini kan seperti berlawanan dengan dari garam. Garam nggak boleh nonjol. Ya. Loh, tapi terang kan menunjukin semua. Firman Tuhan bilang begini nih. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Loh, kok beda lagi nih? Tadi nggak boleh nonjol. Ini harus menunjukkan perbuatan baiknya. Gimana? Ayatnya masih lengkap bacanya. Ayatnya bilang begini. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini yang betul. Kalau tadi garam itu menonjol karena dia mau memuliakan dirinya sendiri. Tapi kalau kita dalam terang, apapun yang kita perbuat, orang akan bilang, Tuhannya Denny luar biasa ya. Tuhannya Keli ajaib ya. Memuliakan Bapa yang di sorga, bukan diri kita. Amin. Ini senada dengan Filipi 4 ayat 4 yang bilang begini, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ketika orang melihat kebaikan kita, yang dipuji adalah Tuhan. Yang ditonjolkan Bapa, bukan kita. Karena itu kalau ada orang muji, ya bilang aja, ini semua karena kasih karunia Tuhan sih. Bukan saya, tapi Tuhan yang bekerja. Amin. Yang ketiga, fungsi terang. Menjadi terang itu di tengah kegelapan. Amin. Pernah dengar gak gelap di tengah terang? Gak ada. Yang ada terang di tengah gelap. Kalau terang di dalam terang, gak kelihatan terangnya. Terang itu harus di tengah kegelapan. Filipi 2 ayat 15 bilang begini. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bapak Ibu Saudara lihat bintang di waktu siang atau malam? Waktu malam, ketika dalam gelap, bintang itu kelihatan sinarnya. Demikian juga kita. Kalau kita cuma ngumpul di gereja, terangnya nggak kelihatan Bapak Ibu. Tapi kalau kita keluar berbaur dengan masyarakat yang non-Kristen, kita berdampak di sana, kita memancarkan terang Tuhan di sana. Karena terang sesungguhnya adalah terang Yesus sendiri kan, terang dunia. Jadi masih banyak para bintang yang hanya bersinar di antara bintang. Nggak kelihatan sinarnya, nggak ada fungsinya. Termasuk masih banyak garam yang saling menggarami. Akhirnya jadi darah tinggi semua, sensi, gampang berselisih. Saya tutup dengan ayat terakhir. Saya mengundang pemusik ke depan. Yohanes 18 ayat 12. Tuhan Yesus berkata begini, aku adalah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah terang dunia yang mewakili Tuhan di bumi ini. Amin? Enggak ada yang amin. Amin? Kita ini terang dunia yang mewakili Tuhan di bumi ini. Jadi hari ini kita belajar bahwa identitas kita di bumi ini adalah garam dunia, memberi dampak, membawa damai, diperlukan orang lain.
Dan yang kedua, kita adalah terang dunia, menunjukkan perubahan hidup yang lebih baik. Membuat orang lain memuji Tuhan karena perbuatan kita dan menjadi terang di tengah masyarakat. Di penghujung tahun 2021 ini, coba renungkan sejenak. Evaluasi sejenak gimana hidup kita selama 2021 ini. Sudahkah jadi garam dunia dan terang dunia? Kita seringkali bilang begini, puji Tuhan. Kita bersyukur punya Tuhan yang setia. Kita bangga punya Tuhan yang luar biasa. Pertanyaannya Bapak Ibu, Tuhan bangga enggak sama kita? Tuhan bersyukur enggak punya anak-anak kayak kita? Atau sebaliknya Tuhan malah juga ngelus dada. Duh anakku, anakku. Mari saudara jadikan hari ini momentum kita untuk berkomitmen menjalani hidup kita seperti garam dan terang dunia yang sejati. Menyenangkan Tuhan dengan hidup kita. Biar Tuhan bisa ngomong, ini loh anakku yang kubanggakan. Ini loh anakku yang luar biasa.